Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan dengan keinginan dari pelaku, atau kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai kehendak yang mempengaruhi. Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Menurut Robert McIver mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, atau dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan biasanya langsung dengan berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Contohnya presiden, ia membuat undang-undang. Ia membuat undang-undang subjek dari kekuasaan, tetapi juga harus tunduk pada undang-undang, yaitu objek dari kekuasaan. Berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Adapun sumber-sumber kekuasaan meliputi sarana paksaan fisik, itu yang pertama. Yang kedua, keahlian. Yang ketiga, hukum normatif. Yang keempat, status sosial. Yang kelima, harta kekayaan. Yang keenam, popularitas. Yang ketujuh, jabatan. Yang kedelapan, massa yang terorganisir. Kekuasaan lebih sering cenderung korup merupakan ungkapan yang sering kita dengar dalam bahasa Inggris, yaitu power tends to corrupt. Kekuasaan bisa dikatakan melekat pada jabatan ataupun pada diri seseorang tersebut. Yang dijabarkan sebagai berikut. Kekuasaan yang ada pada posisi seseorang pada sebuah organisasi. Yang kedua, kekuasaan yang ada pada diri pribadi orang sebagai hubungan sosial. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Misalnya, seorang komandan terhadap anak buahnya atau seorang majikan terhadap pegawainya. Dalam kasus ini, bawahan dapat ditindak jika melanggar disiplin
kerja atau melakukan korupsi. Sumber kekuasaan dapat juga berupa kekayaan. Misalnya, seseorang pengusaha kaya mempunyai kekuasaan, atau seorang politik atau seseorang bawahan yang mempunyai utang yang belum dibayar kembali. Kekuasaan dapat bersumber pada kepercayaan atau agama. Di banyak tempat alim ulama mempunyai kekuasaan terhadap umatnya, sehingga mereka dianggap sebagai pimpinan informal yang perlu diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan di tempat tersebut. Tipe-tipe kekuasaan. Yang pertama, tipe kasta. Ada sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisahan yang tegas dan kaku. Tipe semacam ini biasanya dijumpai pada masyarakat berkasta, di mana hampir tak terjadi gerak sosial vertikal. Tipe yang kedua, tipe oligarkis, masih mempunyai garis pemisah yang tegas. Akan tetapi, dasar pembedaan kelas-kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat, terutama pada kesempatan yang diberikan kepada para warga untuk memperoleh kekuasaan tertentu. Bedanya dengan tipe pertama adalah walaupun kedudukan para warga pada tipe kedua masih didasarkan pada kelahiran, status individu masih diberi kesempatan untuk naik lapisan. Tipe yang ketiga, tipe demokratis, menunjukkan kenyataan akan adanya garis pemisahan antara lapisan yang sifatnya mobil sekali. Kelahiran seseorang tidak menentukan seseorang, yang terpenting adalah kemampuan, dan kadang-kadang juga ada faktor keberuntungan. Yang kekuatan. Sebelum menjelaskan tentang kekuasaan, kita terlebih dahulu mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan kekuatan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang kekuatan. Jadi kekuatan politik adalah orang yang memainkan peran dalam kehidupan politik. Kekuatan politik bisa berupa lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dalam sistem politik. Sehingga apabila kita ingin memahami lebih sederhana, dapat disebutkan bahwa kekuatan politik di Indonesia diantaranya partai politik, birokrasi, militer, grup penekan, terus organisasi, keagamaan, perempuan, pers, buruh tani, mahasiswa, serta kelompok-kelompok kecil yang ada dalam masyarakat.
Fungsi dan peran kekuatan politik. Yang pertama, mempengaruhi kebijakan mulai dari proses pembuatan sampai jalannya kebijakan tersebut. Yang kedua, keseimbangan kekuatan. Yang ketiga, agregator dan artikulator kepentingan. Dari konsep di atas, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompok, atau masyarakat pada umumnya. Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan, misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Negara adalah sekumpulan orang yang menepati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Negara modern di Eropa muncul ditandai dengan penyebaran pasukan tentara, adanya pajak dan birokrasi yang terpusat. Melalui kehadiran negara ini berkembang sebagai pembentuk tatanan, penyediaan keamanan, hukum dan hak milik. Secara umum ada beberapa pengertian tentang konsep negara yang banyak berkembang sampai saat ini. Arif Budiman, seseorang sosiolog, menyebutkan ada dua kesimpulan yang bisa menjelaskan tentang lembaga negara. Yang pertama, negara merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam sebuah masyarakat. Negara dapat memaksakan kehendaknya kepada warga atau kelompok yang ada dalam masyarakat. Bahkan kalau perlu, negara memiliki keabsahan untuk menggunakan kekerasan fisik dalam memaksakan kepatuhan masyarakat terhadap perintah-perintah yang dikeluarkan. Berbagai bentuk negara bangsa. Sosiologi politik mengenali beberapa bentuk negara bangsa yang berbeda. Analisis Tilly tentang Barat Eropa menyarankan bahwa ketika warga negara menentang perang dan membuat negara, para pemimpin membuat perjanjian Kyoto menghasilkan perluasan kebebasan sipil dan praktik lain yang terkait dengan demokrasi. Sebaiknya negara-negara baru diciptakan setelah Perang Dunia Kedua, di mana militer mendominasi aplikasi negara. Politik, sering kali kita mengatakan politik atau membahas mengenai politik
baik itu di keseharian ataupun di media sosial. Pembicaraan politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena secara umum politik berkaitan langsung dengan kepemimpinan suatu wilayah atau negara. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara. Ada beberapa sistem politik secara umum digunakan dan dikenal di Indonesia. Berikut ini beberapa macam sistem politik. Yang pertama, sistem politik liberalisme. Yang kedua, sistem politik fasisme. Yang ketiga, sistem politik komunisme. Yang keempat, sistem politik monarki. Yang kelima, sistem politik totaliteralisme. Yang keenam, sistem politik oligarki. Yang ketujuh, sistem politik demokrasi. Kebijakan umum dalam politik hanya dimiliki oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya, seperti contohnya kepala negara maupun ketua partai politik. Konsep alokasi pada politik memiliki arti pembagian atas nilai-nilai sosiologi. Pembagian ini ditunjukkan kepada masyarakat yang diupayakan dapat merata sesuai kondisi masyarakat. Perilaku politik dapat disimpulkan sebagai bentuk respon masyarakat atau sistem politik yang ada dalam suatu negara. Berikut ini beberapa sikap perilaku politik. Yang pertama, radikal. Seringkali kita mendengar radikal. Jadi, untuk sikap perilaku radikal politik sendiri berarti perilaku yang mencerminkan tidak kepuasan terhadap keadaan yang ada dan ingin adanya perubahan secara cepat dan mendasar. Yang kedua, liberal. Perilaku politik yang satu ini mengindikasikan suatu masyarakat yang berpikir bebas dan maju. Perilaku liberal dicerminkan dengan masyarakat yang ingin adanya suatu perubahan secara tepat dan progresif. Yang ketiga, konservatif. Perilaku konservatif adalah suatu cerminan perilaku yang menunjukkan kepuasan dengan keadaan politik yang ada. Yang keempat, moderat. Kelompok perilaku politik moderat mengindikasikan suatu kelompok yang merasa sudah cukup puas dengan keadaan politik yang ada. Yang kelima, status quo. Perilaku politik status quo yaitu perilaku masyarakat yang merasa sudah cukup puas dengan kondisi politik yang ada. Gerakan sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial. Jenis-jenis perubahan. Pertama, gerakan inovasi. Gerakan yang ingin mengaktifkan norma-norma tertentu, nilai-nilai, dan lain-lain. Gerakan advokasi yang tak umum, kesengajaan untuk efek dan menjamin keamanan teknologi yang tak umum adalah contoh dari gerakan inovasi. Yang kedua, gerakan konservatif. Gerakan yang ingin menjaga norma-norma yang ada, nilai, dan sebagainya. Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia
yang melanggar hukum pidana. Faktor penyebab tindakan teroris. Ada 3 faktor umum yang menjadi penyebab dari aksi terorisme yang lebih buruk daripada penyebab konflik antar agama dan akibat konflik antar agama dalam masyarakat majemuk ataupun penyebab konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Pertama adalah dengan adanya organisasi yang memiliki ideologi yang sama. Dengan samanya ideologi yang mereka punya, maka mereka bisa merasa lebih kuat dan lebih percaya diri untuk melakukan berbagai aksi teror mereka. Faktor yang kedua adalah rasa trauma. Seseorang yang merasa kehilangan atau ketakutan yang amat mendalam akan sempat bisa datang dan menanamkan pemahaman radikal serta ideologi mengenai jihad dengan pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan seolah-olah hal tersebut merupakan jawaban dari penderitaan yang dialami. Lalu yang terakhir adalah ideologi yang terus mendapatkan dukungan dan akhirnya bisa terlegitimasi menjadi sebuah pedoman hidup dalam sebuah organisasi yang radikal dan terus diamalkan oleh anggota. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Misalnya dalam aspek ekonomi, globalisasi menimbulkan terbentuknya pasar bebas yang membuat perdagangan antar negara dapat dilakukan lebih bebas. Berikut pendorong terjadinya proses globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Yang kedua, meningkatkan kerjasama internasional. Yang ketiga, kemudahan transportasi. Yang keempat, ekonomi terbuka. Sekian dan terima kasih.